warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah matrikulasi Al-Quran 1. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu idgham dan juga ikhfa hakiki. Lebih detailnya perhatikan bersama. Pertama akan disampaikan sedikit paparan materi, maka tugas mahasiswa adalah meresum. Bebas, teknis meresumnya tidak ada tagihan. Silahkan Anda menggunakan teknik belajarnya masing-masing bagaimana materi ini bisa diterima dengan baik. Kemudian setelah pemaparan materi akan kita adakan kuis. Nah, silakan di sini poin yang sudah pernah dibahas pada pertemuan pertama, timeline perkuliahan dan pola perkuliahan itu dipraktekkan. Khususnya poin nomor 3, mahasiswa mengunggah atau mengupload voice note sesuai dengan ketentuan pada materi. Kita lanjut. Di sini ada referensi utama yang kita pakai, yaitu aplikasi Tajwid melalui Google Play Store. Sudah saya kirim ya linknya. Silakan Anda jadikan pedoman apabila menemukan kesulitan dalam pemaparan materi ini. Karena dalam aplikasi ini sangat sederhana dan insya Allah mudah dipahami. Kita lanjut. Baik, idgham menurut bahasa adalah memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan bigunah artinya adalah dengan dengung. Jadi idgham bigunah itu adalah melantunkan lafal dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf disertai dengung. Lalu hukum bacaannya bagaimana idgham bigunah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf hijaiyah, yaitu ya, nun, mim, wawu dalam 2 kata atau 2 lafal. Nah, ini perlu digarisbawahi, dalam 2 kata ya, atau 2 lafal atau 2 kalimat. Nah, sama aja maksudnya. Terus di bawah ini ada catatan. Apabila ada nun mati bertemu dengan 4 huruf di atas dalam 1 lafal atau dalam 1 kalimat atau dalam 1 kata, maka harus dibaca jelas dan hukum bacaannya adalah izhar. Contohnya bagaimana? Misalnya ada kata ad-dunya. Ad-dunya itu ada nun mati ketemu huruf ya. Nah, di sini ya, huruf ya ini salah satu dari huruf idgham bigunnah. Tetapi karena ad-dunya itu adalah 1 lafal atau 1 kata atau 1 kalimat, maka dia tidak dihukumi idgham bigunnah. Dia dihukumi izhar wajib. Dan cara membacanya juga tidak mendengung seperti kaidah idgham bigunnah, melainkan cara membacanya adalah jelas karena dia termasuk izhar wajib. Nah, di situ ya catatannya. Nah, sekarang kita coba bagaimana contoh idgham bigunnah. Di sini ada contoh pertama, perhatikan angka 5. Berarti yang Anda perhatikan di sini yang saya tunjuk. Nah, ini adalah kaidah idgham bigunnah di mana ada tanwin bertemu dengan huruf wawu, salah satu dari huruf idgham bigunnah. Sebelum didengarkan, coba kita lihat dulu di bawah ada tugas mahasiswa. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama, maka ayat inilah yang harus Anda tirukan, Anda rekam dalam voice note, kemudian Anda upload atau unggah pada kuis nanti. Oke, begitu ya. Baik, kita dengarkan. Ini adalah contoh bacaan idgham bigunnah. Perhatikan angka 5. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sudah sangat jelas bagaimana cara melafadzkan idgham bigunnah. Nah, nanti silakan ditiru, direkam dan diunggah atau diupload pada season quiz. Baik, kita masuk pada idgham bila gunnah. Secara bahasa, idgham bila gunnah berasal dari bahasa Arab yang masing-masing artinya idgham adalah memasukkan, bila artinya dengan tanpa, gunnah artinya dengung. Maka kalau digabung ya, artinya idgham bila gunnah adalah memasukkan tanpa dengung. Dalam tajwid, idgham bila gunnah adalah
memasukkan huruf nun sukun atau tanwin tanpa disertai dengung jika bertemu salah satu dari dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ro. Kita langsung ke contohnya. Perhatikan di sini contoh 1 ada angka 6. Angka 6 di sini ya. Ini ada kaidah idgham bila gunah. Bagaimana cara membacanya? Karena di sini ada tanwin bertemu huruf lam. Nah, hurufnya hanya 2 ya, lam dan ro. Kita dengarkan contohnya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, ini contoh 1. Kemudian kita lanjutkan. Ada contoh 2, kita dengarkan ya, masih di angka 6. Lihat di sini ada kaidah tanwin bertemu dengan huruf ro. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Baik, setelah kita dengarkan di sini ada perintah. Berarti tandanya ini harus diikuti atau ditirukan, kemudian direkam dalam voice note dan dikirim atau diunggah saat pelaksanaan kuis nanti. Baik, silahkan diikuti ya. Kita lanjut dulu. Ada contoh 3, masih di angka 6. Nah, di sini ada nun mati bertemu dengan huruf ro, masih dengan kaidah idgham bila gunah. Cara membacanya dengarkan. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Baik, nah ini cukup jelas sekali. Kita lanjut. Ada contoh 4, masih di angka 6. Nah, ini ada nun mati bertemu dengan huruf lam. Kita dengarkan cara membaca idgham bila gunah untuk contoh keempat. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik, sudah cukup jelas ya untuk kaidah idgham bila gunah. Kita lanjut untuk kaidah berikutnya. Di sini ada ikhfa hakiki. Secara bahasa, ikhfa hakiki tersusun dari 2 kata, yaitu ikhfa dan hakiki. Ikhfa artinya adalah tertutup atau menyamarkan, sedangkan hakiki artinya sebenarnya. Secara istilah tajwid, ikhfa hakiki adalah menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin apabila bertemu salah satu huruf ikhfa hakiki disertai dengung. Nah, hurufnya ada 15. Ini bisa kita lihat atau kita baca ya. Mulai ta, sa, im, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, dha, fa, qaf, kaf. Ini adalah huruf ikhfa hakiki. Kita langsung ke contoh cara membacanya. Contoh 1, perhatikan angka 13. Nah, di sini ada kaidah ikhfa hakiki, ada nun mati bertemu dengan huruf shin. Mari kita simak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, seperti itu cara membaca ikhfa hakiki. Jadi disamarkan dan didengungkan. Nah, di sini ada tugas mahasiswa, keterangannya. Maka silakan Anda tirukan sambil direkam dan juga nanti di-upload atau dikirim pada sesi kuis. Kita lanjut contoh berikutnya. Ada contoh 2 ya, masih di angka 13. Kita simak. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Baik, ada nun mati ketemu dengan huruf sod. Nah, ini kaidah ikhfa hakiki dengan cara membacanya seperti tadi, samar dan dengung. Kita lanjutkan. Ada contoh 3, masih diperhatikan di angka ke-13 di sini ya. Kita simak. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, sudah 3 kali contoh cara membaca ikhfa hakiki. Kita lanjut, masih ada contoh keempat ikhfa hakiki di nomor yang sama yaitu 13. Kita simak. وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Baik, samar dan dengung. Kita lanjut, masih ada lagi contoh kelima. Kita perhatikan angka 13. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه. Baik, itulah tadi beberapa contoh dari ikhfa hakiki. Walaupun hurufnya sangat banyak, tetapi kita ambil 5 contoh saja. Yang terakhir ada nun mati bertemu dengan huruf sa. Baik, cara membacanya sudah jelas tadi ya. Semoga dapat mengingat kembali memori kita apabila kita lupa dengan kaidah-kaidah tajwid. Kita lanjut. Baik, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita pada pertemuan kedua kali ini, khususnya untuk idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan juga ikhfa hakiki. Silakan teman-teman mahasiswa untuk menyiapkan diri mengikuti season berikutnya, yaitu kuis dengan ketentuan tadi ya, mengupload beberapa ayat yang sudah dijelaskan dalam pembahasan kita tadi. Jangan sampai terlewatkan, disiapkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.